Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube sekalian? Kembali dengan saya Tengku Zulfikar dalam channel Tengku Edukasi. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan video kali ini saya akan coba sedikit berbagi berkaitan dengan masalah teknik ataupun cara dalam membersihkan lantai atau mensucikan lantai daripada kotoran najis, baik itu berupa kotoran binatang ataupun kotoran manusia. Perlu saya jelaskan berkaitan dengan masalah najis ini, dalam hukum Islam najis itu dibagi tiga. Yang pertama disebut dengan najis mughalladhah, yaitu setiap najis yang terdiri daripada binatang babi dan anjing serta segala sesuatu yang berkaitan dengan dua jenis binatang ini. Kemudian yang kedua disebut dengan najis mukhaffafah, yaitu najis yang berupa air seni ataupun air kencing bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan selama masa itu dia belum mengkonsumsi selain daripada ASI ibunya, ya. Adapun cara membersihkan najis mughalladhah yaitu dengan membersihkannya dengan menuangkan air 7 kali, 6 kali dengan air yang suci menyucikan, kemudian 1 kali dengan air yang keruh bercampur dengan tanah. Kemudian cara mensucikan najis yang mukhaffafah yaitu memada dengan memercikkan air ataupun menuangkan sedikit air di atas najis yang tertumpah tersebut. Yang ketiga disebut dengan najis mutawassithah, yaitu selain daripada kedua jenis najis mughalladhah dan mukhaffafah. Jadi selain dua macam najis tersebut disebut dengan najis mutawassithah. Kemudian najis mutawassithah itu sendiri dibagi kepada dua macam jenis. Yang pertama disebut dengan najis ainiyah, yaitu najis yang ain ataupun bentuk daripada najis tersebut bisa kita lihat. Kemudian yang kedua disebut dengan najis hukmiyah, yaitu najis yang zat daripada najis tersebut tidak bisa kita lihat lagi, tetapi najisnya ada di situ. Misalnya kotoran binatang karena sudah lama berada di situ, kemudian dia sudah hilang, maka tempat yang kena kotoran tadi itu dia bernajis, tapi najisnya tidak bisa dilihat lagi. Maka hukum pada tempat yang terkena kotoran tadi dihukum kepada najis hukmiyah, artinya tempat itu masih dihukum kepada bernajis, tidak bisa melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya di tempat tersebut. Jadi harus disucikan terlebih dahulu. Para sahabat hidup sekalian, untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan lantai supaya bersih dan suci daripada kotoran najis, mari sama-sama ikuti langkah-langkah berikut dan tonton video ini sampai selesai supaya kita bisa paham dengan sempurna. Baik sahabat hidup sekalian, langkah pertama yang harus kita persiapkan untuk membersihkan najis yang ada di lantai kita ini, yang pertama adalah bisa berupa tisu ataupun kain yang bisa kita gunakan untuk membuang najis tersebut. Yang kedua, kita siapkan kain yang suci ataupun di sini bisa kain pel ataupun tisu yang lain yang kegunaannya adalah untuk nanti setelah kita bersihkan, setelah kita tuangkan air, kita lap air tersebut dengan kering, ya. Kemudian yang ketiga adalah berupa air secukupnya yang nanti kita gunakan untuk menuangkan di atas permukaan tempat yang terkena najis tersebut. Baik, jadi langkah pertama untuk menghilangkan najis yang ada di lantai kita, apakah di lantai rumah, di lantai musala, masjid, ataupun di manapun, yang intinya adalah pada tempat tersebut kita tidak bisa mengalirkan air di seluruh permukaan tempat. Misalnya di lantai rumah, lantai masjid, musala, itu bila ada kotoran-kotoran seperti ini yang ada di tengah rumah, tidak mungkin kita alirkan ke seluruh permukaan lantai air, ya. Jadi cara alternatif, ya, yang paling baik adalah dengan menjadikan najis ainiyah ini berubah hukumnya menjadi najis hukmiyah, ya. Bagaimana cara merubahnya dari najis ainiyah menjadi hukmiyah? Maka caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita ambil tisu, kemudian
kita angkat kotoran yang ada, itu berupa ini adalah najis dari ayam, ya, kotoran hewan ayam. Jadi kita angkat, ya. Kemudian setelah kita angkat seperti ini, kita buang di tempat pembuangan sampah, ya. Di sini sudah saya siapkan yaitu tempat pembuangan sampah, jadi saya letakkan saja. Setelah itu kita ambil, karena di sini masih ada sisa daripada kotoran ayam tadi belum bersih, jadi kita lap sekali lagi, kita bersihkan, ya. Kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Yang perlu diingat adalah ketika kotoran sudah tidak ada lagi di permukaan lantai, yang perlu kita perhatikan di mana posisi tempat yang terkena najis tadi, karena nanti supaya tidak salah dalam kita tuangkan air dalam menyiramnya nanti, ya. Baik, ini saya buang dulu ke tempat pembuangannya. Kemudian ini di sini tadi tempat yang terdapat benda najis, yaitu ain najisnya, dan sudah kita buang. Kemudian sekarang najisnya sudah tidak ada lagi, dan di tempat ini dia nampak bersih, ya. Dia memang nampak bersih seperti ini, tapi pada hakikat hukumnya dia adalah tempat yang bernajis, ya. Maka hal yang seperti inilah yang disebut sebagai bentuk najis hukmiyah. Artinya pada tempat ini nampak secara kasat mata, secara pandangan zahir tidak ada najis, tapi hukumnya tempat ini adalah bernajis. Kenapa? Karena sebelumnya ada najis yang belum kita sucikan. Nah, supaya tempat ini jadi suci, ya, bisa kita lakukan aktivitas ibadah di sana. Bagaimana solusinya? Jadi setelah kita buang najisnya tadi, kita siramkan sedikit air, karena kaidah dalam membersihkan najis hukumnya adalah kita tuangkan sedikit air kadar pada tempat yang kita yakini terkena najis tadi, ya. Baik, sekarang kita tuangkan. Langkah ketiga adalah kita tuangkan airnya, ya. Cukup, ya, jangan terlalu banyak karena akan melebar ke seluruh permukaan lantai. Nah, setelah kita tuangkan air kira-kira cukup dan mengenai permukaan tempat yang terkena najis tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita ambil itu bisa tisu, ya, bisa kita gunakan tisu ataupun bisa juga kita gunakan kain, ya. Kemudian kita lap airnya ini, ya. Nah, kita lap. Nah, ini karena tisu yang saya gunakan adalah tisu untuk mengelap tangan, jadi kurang maksimal. Kita gunakan kain saja, ini lebih maksimal penyerapan airnya. Ya, kita lap sampai kering, ya. Kita lap sampai kering. Kalau memang ini sudah tidak memadai, jadi kita bisa gunakan kain yang lain seperti ini. Ya, intinya kain yang kita gunakan adalah kain yang suci, tidak boleh kain yang bernajis. Kita lap sampai dengan kering, ya. Baik, sekarang najis hukumnya sudah kita sucikan, dan tempat yang terkena najis tadi sudah suci daripada hukum najis hukumnya. Artinya tempat ini sudah bisa kita gunakan untuk aktivitas beribadah lagi. Sahabat YouTube sekalian, itu dia beberapa langkah dalam membersihkan kotoran najis di permukaan lantai kita, apakah itu permukaan lantai rumah, masjid, musala, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beberapa langkah tadi memberikan sedikit masukan ilmu kita bermanfaat, hingga kita bisa memahami tentang teknik-teknik dalam membersihkan lantai secara sempurna berdasarkan aturan-aturan dalam agama Islam. Terima kasih telah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol subscribe-nya ada di bawah. Silahkan di subscribe, like, and share, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.